Komunisme juga sejenis sosial Darwinisme. Ada perubahan-perubahan sosial dari masyarakat aristokrasi yang didominasi oleh kaum borjuis, kemudian berkembang jadi pertarungan komplainnya kelompok proletar yang tadi ditindas oleh kaum borjuis. Terjadilah perubahan sosial. Pada akhirnya kaum borjuis, kaum proletar yang menang dan mendominasi dunia politik kekuasaan, mereka balas dendam pada kelompok borjuis. Hartanya diambil, kemudian dibagi-bagi pada kaum proletar. Orang yang kemarin menindas sekarang ganti ditindas. Tapi setelah itu orang sadar tentang kesetaraan, bahwa aku kok nindas, aku kok jahat. Lama-lama mereka sadar, sudahlah kita hidup bareng-bareng aja, jangan saling serang. Lahirlah masyarakat tanpa kelas. Dan itulah masyarakat yang diimpikan, masyarakat komunis yang diimpikan oleh Marxisme. Itu kan kayak dongeng kan, cerita dari step-step. Ada evolusi yang dicita-citakan, ada perubahan sosial yang diinginkan. Nah itu komunisme. Ada pengaruh Darwin juga ternyata. Terus Nazi itu sebenarnya juga termasuk sosial Darwinisme. Nazisme ya, kata dasarnya nazis. Nazisme kolado apa nazisme khofafa, aku kurang ngerti. Jangan suka dengan yang barang-barang nazis. Nazisme itu kan juga berawal dari ide struggle for the fittest. Perang saling menaklukkan itu biasa, pencaplokan antar ras itu biasa. Dan jangan takut, kalau kita fit, kalau kita struggle, kalau kita layak, ya kita akan survive. Kalau kita punah, ya berarti kita nggak layak untuk hidup memang. Kalau kita kalah, ya berarti kita nggak layak untuk hidup. Masyarakat yang inferior itu harus disingkirkan. Atau kalau nggak disingkirkan, dia akan tersingkir sendiri. Itu kan yang bikin Nazi terus jadi agresif, menyerang kemana-mana, melakukan pembersihan etnis, membantu orang-orang Yahudi. Karena bagi mereka ya, mereka tidak layak, tidak fit. Hidup ini harus diisi orang-orang yang fitus, atau paling nggak diatur oleh orang-orang yang fitus. Yang tidak fit pada akhirnya akan tersingkir. Nah itu ideologi dibalik Nazisme. Mereka merasa yang bagus itu ya ras kita dong, ras Arya, bukan Indonesia yang mongoloid, tapi Arya. Orang Arya itu kan memang cakep-cakep, tinggi, besar, putih, hidungnya mancung. Kebalikan dari kita kan, hitam, kecil, hidungnya pesek. Tapi ya tidak apa-apa kan. Hidung pesek itu kan ngirit, umurnya panjang karena nafasnya keluarnya dikit-dikit. Kalau yang hidungnya besar boros, jadi cepat habis nafasnya. Kalau kita kan kecil, jadi keluarnya dikit-dikit. Oke, jadi itu Nazisme. Ternyata ada juga pengaruh dari Darwinian. Ini terakhir tak ambil dari The Sun, harian di Inggris tahun 2012. Ini dengan berpedoman pada teori evolusinya Darwin. Jadi kalau di situ kecil-kecil, kalau di situ besar ya. Manusia 1000 tahun lagi, berarti tahun itu 2012, berarti tahun 3012. Kita sudah punya gelar terakhir semua, almarhum. Ya kan? Setinggi-tingginya gelar kan pada akhirnya cuma gelar itu yang kita bawa, kita capai. Doktor, profesor itu belum puncak. Yang paling puncak tetap almarhum. Apalagi tahun 2012. Jangan kalian berdoa hidup sampai tahun 2012. Kasihan nanti. Oke, katanya Besan, ini ramalan dengan prediksi lingkungan sekitar, terus model cara berpikir Darwinian. Ini pengaruhnya evolusi Darwin untuk meramal bentuknya manusia 1000 tahun lagi.
Katanya manusia akan lebih tinggi dari hari ini karena pertimbangan gizi kita semakin baik. Jadi kalau sekarang mungkin manusia itu 175 ke atas rata-rata, kalau besok bisa 180 sampai 210 cm ya harusnya. Iya, kalau 210 meter kamu bisa kayak pesawat terbang. Ya, itu dengan patokan orang Amerika itu tingginya lebih tinggi 1 inci daripada tahun 1960 hari ini rata-rata. Terus ciri, jadi tinggi. Terus ciri yang kedua, ususnya agak pendek. Karena sekarang banyak penyakit macam-macam kan, nggak boleh gula, nggak boleh terus jadi makanannya terus dibatasi. Karena makanannya dibatasi terus itu ususnya nggak terlalu kerja keras, jadinya pendek. Kadang-kadang banyak makanan ekstrak. Terus tangannya jadi panjang. Karena semakin lama orang semakin aktif. Tanganmu jadi nggak pernah diem lagi. Diem pun kamu gerak-gerakkan. Kalau nganggur kan tiba-tiba tanganmu pegang HP terus main HP. Jempolmu yang gerak. Awas, hati-hati loh ya, karena kalau jempolmu aktif terus yang lain nggak aktif. Kalau pakai teorinya lama, besok anakmu jempolnya panjang sekali. Karena dipakai terus. Nah, itu pakai teorinya Darwin. Nah, berarti besok tangannya orang itu jadi panjang-panjang, menyesuaikan dengan teknologi. Terus ukuran otaknya semakin kecil karena otaknya jarang dipakai, sudah diwakilkan pada komputer. Lo zaman dulu orang hafalan Quran lah, hafalan teori ini, teori itu. Mulai pendidikan terakhir ini kan orang sudah tidak suka lagi dengan model hafalan. Apa itu hafalan? Pemahaman dong. Jangan salah. Ketika orang semakin mendasarkan, tinggal dibuka bukunya, dibuka laptopnya kan jawabannya ada. Jadi kamu semakin tidak mau menghafalkan. Dan itu resikonya otakmu semakin kecil. Gawat kan, otak semakin kecil itu berarti ya semakin level kecerdasannya semakin nggak canggih, sudah diwakili oleh komputer. Terus yang ketiga, matanya semakin besar, mulutnya semakin kecil. Kenapa matanya semakin besar? Ya kamu tiap hari kan melek, lihat HP, lihat laptop, lihat kan. Kamu melotot terus tiap hari kerjaannya. Wah, matanya semakin besar. Mulutnya semakin kecil karena makanan semakin lembut. Kadang-kadang di mana-mana ada ekstrak kan. Sekarang ada ekstrak macam-macam buah. Ada klorofil, ekstrak macam-macam sayuran. Jadi kamu nggak perlu makan sayuran, tinggal nguntal pil sayuran. Pil aja. Jadi mulutnya jarang dipakai, semakin kecil. Matanya semakin lebar, uang dipakai tiap hari. Terus giginya semakin sedikit, ya kayak tadi, karena giginya jarang dipakai sih. Jadi ya semakin lama semakin menyusut. Terus hidungnya, kalau sekarang kan ekstrim bedanya, kita pesek, mereka lama-lama hidungnya sama. Karena asumsinya bentuk hidung itu sesuai cuaca, hawa di sekitar. Orang barat karena punya 4 musim, jadi butuh hidung besar. Jadi hidungnya besar-besar dulu adaptasinya. Kalau kita kan cuma 2 musim, nggak terlalu berpengaruh, jadi hidungnya kecil-kecil. Nah, mulai besok cuaca itu nggak ada bedanya. Wong kalau dingin kamu juga pakai AC, kalau sedang sumuk kamu juga, masing-masing ada penanggalnya. Jadi nggak ada bedanya apakah bersalju ataukah panas. Sedang sumuk kamu nyalain AC, kalau sedang kedinginan kamu pakai selimut, pakai AC. Jadi akhirnya hidung kita sama nanti 1000 tahun lagi tapi. Oke, terus ya, rambutnya agak botak. Itu penelitian, dihitung mulai sekarang persentase orang botak sama nggak botak. Semakin lama semakin tinggi. 1000 tahun lagi semakin banyak orang yang botak karena radiasi. Loh, kamu tiap hari pakai HP, pakai laptop, emangnya nggak ada radiasinya? Ada. Dan itu bikin rambutmu rontok. Jadi besok kamu akan botak. Oh, ya kamu sih tiap hari
HP-nya dipegang nggak lepas-lepas, itu rambutmu kalau coba rontok satu-satu kamu. Oke, terus lehernya agak kendor, kelopak matanya juga agak kendor. Ya, karena ya itu tadi, matahari kan sekarang semakin panas. Kalau kamu keluar kan sekarang sudah beda hawanya, semakin panas. Kalau lihat, kamu akhirnya sering rijip-rijip ini, jadi agak kendor nanti lama-lama matamu. Iya, lehernya juga agak kendor, sumuk terus jadi lama-lama kendor. Nah, itu manusia 1000 tahun lagi. Gambarnya seperti ini. Iya. Ya, itu ngambilnya dari besan. Ya pas bagian yang penting dikasih tulisan besan. Kan tadi ada itu kan, yang testisnya semakin kecil, jadi anunya semakin kecil. Ya kan, dan kesuburannya menurun jauh karena makanannya, karena jadi mungkin karena jarang dipakai, jadinya mengecil. Karena banyak alat-alat virtual sehingga yang nyata nggak pernah dipakai, akhirnya ya kan tadi logikanya gitu kan, yang sering dipakai semakin panjang, yang jarang dipakai semakin mungsret. Nah, kalau semakin kecil berarti jarang dipakai, itu berarti orang modern itu jarang pakai itu. Oke, ya seringlah dipakai, cuma dipakai. Ya kamu belum cukup umur ngomong kayak gini, belum waktunya. Gambarnya kayak gitu. Itu manusia 1000 tahun lagi rata-rata. Tinggal kamu bayangkan sendiri ya, bedakan sama manusia hari ini. Atau sekali-sekali coba kamu cek, kalau ada posturnya manusia tahun berapa jajar sama posturnya manusia hari ini, kan kelihatan tipikalnya agak beda. Kalau di evolusinya Darwin kan ada itu kan, yang model manusia yang homo itu loh, Homo soloensis, Homo mojokertensis, itu kan modelnya agak kayak gitu, karena manusia dari kera. Sehingga masih ada sisanya dikit-dikit, masih ada bulunya, masih ada itunya. Kemarin saya ada yang tanya, karena saya bulunya agak banyak di kaki, di sini ada yang sampai aslinya mana mas? Anu pak, saya Mojokerto. Oh pantes, evolusinya belum tuntas ya. Iya, melecehkan, dianggap banyak rambutnya terus evolusinya belum tuntas. Iya. Ayo, siapa yang rambutnya masih banyak? Berarti evolusimu belum tuntas. Oke. Itu Darwin. Jadi cara berpikir, salah satu modus berpikirnya orang modern, bahwa segala sesuatu itu sifatnya progresif, berkembang, namun secara evolutif. Meskipun kalau di Darwin sangat kuat bau materialisme dan mekanismenya. Saya bilang tadi tidak salah, cuma itu sifatnya reduktif. Mungkin sebagian kecil dari hidup kita ada yang polanya seperti itu. Apakah kita dari kena benar atau enggak, ya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Tapi seandainya dari kera juga enggak apa-apa. Kera kan lumayan, daripada kamu dianggap manusia itu asalnya dari buaya. Manusia itu enggak enak kan, agak kera lah, memang agak mirip-mirip dikit, kelihatan agak enggak terlalu ngawur gitu loh. Kalau dia ngomongnya manusia itu dari ubur-ubur, Pak, suara nyambung belas malahan kan. Kalau dari kera ya agak masuk akal dikit. Meskipun apa ya kita nggak tahu. Saya takutnya kalau manusia berasal dari kera, yang tersinggung jangan-jangan keranya. Masa aku disamakan kayak manusia? Manusia sudah tidak karu-karuan kayak gitu, aku kan masih tertib, mungkin keranya gitu. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada ya, alhamdulillah. Asal jangan tanya tentang evolusi teori yang detail ya, bidangku bukan evolusi. Ini sekedar memperkenalkan ada gaya berpikir seperti ini di dunia filsafat modern, dan ini sangat influensial, sangat berpengaruh. Jadi salah satu pilarnya filsafat modern. Minggu depan mungkin saya masuk ke Freud dulu. Dunia modern, cara berpikir agak psikologis.
Setelah Freud mungkin Marx. Setelah Marx saya ingin masuk ke pragmatisme. Bisa William James, bisa dua, kalau ada waktu mungkin tak masukkan juga Charles Peirce. Setelah itu kita kembali lagi ke Islam, biar nggak bosan di barat terus nanti kamu jadi orang barat. Nah, kalau di Islam, karena kemarin kita sudah peripatetik, berarti ketika masuk ke Islam kita ke iluminasi. Setelah iluminasi kita kembali ke barat dulu sebentar, terus balik lagi ke Islam. Pokoknya nanti modelnya gitu, biar nggak jenuh. Urusan urutannya mau kamu tata seperti apa, itu urusanmu sendiri. Jadi harusnya urutannya gini Pak, ya nanti kamu urut sendiri aja. Yang kan ini bisa dibaca pedal-pedal juga ndak apa-apa, wong ini pikirannya kan agak terpisah. Tapi sifatnya paradigmatik. Yang modern ya modern, yang Islam ya Islam, biar lebih bisa dipahami. Oke, saya kira itu. Saya akhiri sekian. Kalau ada pertanyaan, mungkin karena waktunya terbatas, silahkan. Kalau mau ke Facebook apa email, kalau ada waktu akan saya jawab. Kalau enggak, tak jawab langsung waktu sesi kayak gini. Saya akhiri sekian. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirnya semuanya terhadap partisipasinya, juga kepada Pak Faiz. Untuk teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, mohon untuk diisi ya. Kemudian teman-teman yang kira-kira saat ini sedang lapar dan di kelas misalnya di kelas nggak ada makanan, silakan nanti mencicipi kreasi teman-teman di belakang itu, sisa barokahnya Idul Adha kemarin ya. Tapi jangan ditanya nanti rasanya gimana, pokoknya ada gitu aja. Yang anu loh, yang maksudnya yang kira-kira pengen ya, silakan. Oke, terima kasih. Demikian, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.